Rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan ini kita membahas tentang kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tanah Arab. Kenapa tidak di tempat-tempat yang lainnya? Ya, sedangkan banyak peradaban di dunia ini yang telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Ada peradaban-peradaban besar seperti Romawi, Persia, dan yang lainnya. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala malah memilih Arab atau tanah Arab, Jazirah Arab sebagai tempat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia nabi yang terakhir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Dan Tuhanmu yang mencipta apa yang dia kehendaki dan dia yang memilih. Manusia, makhluk, tidak punya hak pilih. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan maha tinggi terhadap apa yang mereka sekutukan. Surat Al-Qasas ayat 68. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Tuhanmu yang mencipta apa yang dia kehendaki dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memilih. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memilih. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah yang memilih risalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memilih risalah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian suara kurang jelas suaranya? Saya sudah maksimalkan suaranya. Alhamdulillah sudah jelas. Jelas ya? Allah barik fiik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang memilih siapa dari makhluknya untuk mendapatkan hak risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka level kenabian dan kerasulan adalah level yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada how to be a prophet, itu tidak ada. Bagaimana menjadi seorang nabi, ya, tidak mungkin terjadi hal tersebut, ya. Tapi misalnya ingin menjadi seorang waliullah, itu mungkin, ya, karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana menjadi seorang waliullah. Tapi bagaimana menjadi seorang nabi, ya, nah itu yang tidak yang tidak ada caranya kecuali hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan siapa yang menerima risalahnya. Allah Subhanahu wa taala menentukan siapa yang dilebihkan dari makhluknya yang lain. Ya, ketika Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala muliakan Adam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh makhluk, malaikat dan jin, semuanya untuk sujud kepada Adam. Hak Allah Subhanahu wa taala akan hal ini. Juga di dalam menjadikan Al-Qur'anul Karim lebih mulia, lebih tinggi daripada kitab-kitab suci yang lainnya. Juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang paling agung. Dan demikian pula segala apa yang dimuliakan oleh Allah. Demikian pula misalnya kenapa hari-hari pertama 10 Dzulhijjah lebih mulia daripada hari-hari yang lain? Kita mengetahui bahwa mulianya suatu hari, mulianya sebuah bulan, ya, suatu bulan tertentu, waktu tertentu, ya, atau ibadah tertentu, semuanya tidak bisa ditetapkan dan dijangkau dengan akal fikiran manusia. Semuanya adalah dari hak ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika seluruh alam semesta ini diliputi dengan kegelapan, di muka bumi ini dilewati dengan kegelapan, dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membalik kegelapan itu dengan cahaya, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memancarkan cahaya itu dari arah Jazirah Arab. Yang di tempat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumber hidayah itu terpancar di sana. Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, memilih Jazirah Arab dari tempat-tempat yang lainnya. Ada, dan Allah Subhanahu wa taala setiap menetapkan sesuatu di alam semesta, di muka bumi ini, selalu dikaitkan dengan sebab-sebab, ya, dengan sebab-sebab dan akibat-akibat yang dengan itu kita mengetahui alasan dan hikmah di balik itu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab yang kita ketahui
bahwa itulah penyebab di antara sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW di tanah Arab adalah yang pertama adalah bangsa Arab pada masa itu mereka masih berada di dalam kefitrahannya. Mereka berada di dalam kefitrah polosannya. Dia berangkat dengan penuh keyakinan ingin membunuh Nabi, dengan penuh keyakinan ingin menghabisi Rasulullah SAW, karena dia meyakini bahwa ajaran dakwah Muhammad SAW ini batil dan salah. Namun setelah tercerahkan, setelah dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran, terbuka hatinya dan dia mengatakan ini bukan ucapan manusia, ini adalah firman yang Maha Agung, maka dengan mudahnya dia meninggalkan keyakinan lamanya dan memeluk dinul Islam. Juga pernah ana sebutkan contoh tentang Islamnya Amr ibn al-As radhiyallahu an, yang ketika dia dijemput oleh teman-temannya, ya, itu peristiwa itu terjadi setelah perang Badar, ya, setelah perang Uhud. Peristiwa itu terjadi setelah perang Uhud, setelah kekalahan kaum muslimin bahkan, ya. Dan ketika dia melihat kebenaran Islam, walaupun di dalam peperangan umat Islam baru saja kalah dari mereka, tapi Amr melihat bahwa yang benar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia mengajarkan bahwa kehidupan tidaklah hanya kehidupan yang ada di muka bumi, tapi kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Semua hal-hal yang baik yang dilakukan oleh manusia di dunia ini tidak selalu terbayarkan di dunia. Nanti mereka akan mendapatkan imbalannya kelak di akhirat. Demikian pula orang-orang yang jahat, tidak selalu mereka mendapatkan akibat dari kejahatannya di dunia, namun mereka akan merasakan dampaknya nanti setelah kehidupan dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Itulah yang membuat kehidupan ini menjadi balance, membuat kehidupan ini menjadi adil, yaitu adanya alam akhirat. Dan ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Maka dengan alasan itulah, maka Amr ibn al-As radhiyallahu an memeluk agama Islam. Juga contoh yang lainnya, yaitu Suhail bin Amr radhiyallahu an. Suhail bin Amr radhiyallahu an al-Amiri, beliau dikenal sebagai khatib Quraisy, ya, sebagai seorang yang jago, yang paling fasih di antara orang-orang Quraisy, ya, dan di antara orang yang paling dihormati di antara orang-orang Quraisy, ya, orang yang sangat dimuliakan. Beliau digelari dengan panggilan Abu Zaid, dan yang paling cerdas, tokoh yang paling disegani. Dia masuk Islam ketika peristiwa Fathu Makkah, ya, masuk Islam ketika peristiwa Fathu Makkah, ketika kota Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, dan memeluk Islam dengan sangat baik. Beliau di antara sahabat yang meninggal nantinya di masa Umar bin Khattab karena terkena wabah amwas yang terjadi di negeri Syam. Ya, di antara sahabat yang wafat di sana. Suhail bin Amr radhiyallahu an, di antara utusan orang-orang kafir Quraisy, ya, di antara utusan orang kafir Quraisy untuk dalam perjanjian Hudaybiyah, ya. Dan Nabi SAW, ya, ketika para sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, utusan kafir Quraisy adalah Suhail bin Amr. Kemudian Nabi SAW bersabda, sahula amrukum. Insya Allah urusan kalian akan semakin gampang dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi SAW optimis dengan nama Suhail yang berarti kemudahan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam perjanjian itu,
Ditulis perjanjiannya seperti ini dari kaum muslimin. Hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah apa yang menjadi perjanjian kesepakatan antara Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tokoh-tokoh Quraisy. Ketika itu Suhail bin Amr ketika ditulis dalam perjanjian itu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia segera mengatakan apa? Dia mengatakan, wallahi law kunna na'lamu annaka Rasulullah ma sadadnaka 'anil baiti la wala qatalnaka. Demi Allah wahai Muhammad, andai kata kami tahu bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan menghalangimu untuk melaksanakan ibadah di Ka'bah dan kami tidak akan menyiapkan pasukan perang untuk melawanmu. Ini perkataan Suhail bin Amr. Dia mengatakan dengan tegas bahwa kami belum yakin, belum tahu bahwa engkau adalah utusan Allah. Dan apa yang terjadi ikhwatal iman? Ketika dia masuk Islam setelah Fathu Makkah, beliau dikenal sebagai salah seorang sahabat yang paling banyak sholat, puasa, dan sedekahnya. Dan banyak menangis. Ketika mendengar Al-Quran dia menangis. Mendengar Al-Quran dia menangis. Terus demikian. Radhiyallahu anhu ardah. Dan beliau sendiri yang mengatakan, Wallahi la ada'u mawqifan ma'al musyrikina illa waqaftu ma'al muslimina mithlahu. Wala nafaqatan anfaqtuha ma'al musyrikin illa anfaqtu 'alal muslimina mithlaha la'alla amri an yatluwa ba'dahu ba'dha. Beliau mengatakan, demi Allah, setiap sikap, peristiwa, kejadian yang aku pernah mendukung, mensupport orang-orang musyrik dahulu, aku akan tebus ketika aku masuk Islam. Sebanyak apa ketika dahulu aku membela orang musyrikin, sebanyak itu pula saat ini aku akan membela kaum muslimin. Dan berapa dahulu aku menafkahkan hartaku untuk membela kaum musyrikin, sebanyak itu pula aku nafkahkan hartaku untuk membela kaum muslimin saat ini. Agar Allah subhanahu wa ta'ala menutup dosaku yang ini dengan yang itu. Subhanallah ikhwatal iman. Demikianlah ketika mereka telah memeluk agama ini, mereka mau mati, mereka bersedia mati dengan memeluk agama ini, memeluk akidah Rasulullah SAW. Ini di antara sebab yang pertama. Mereka di dalam kefitrahannya. Juga yang kedua, di antara alasan yang lainnya adalah bahwa lembaran hati-hati kaum musyrikin pada saat itu, hati-hati bangsa Arab, mereka ini jernih, mereka polos, mereka ini di dalam hati mereka tidak ada keyakinan yang begitu mengakar, begitu mengukir di dalam hati mereka yang susah untuk dicabut dan susah untuk dihapuskan. Berbeda dengan bangsa Persia dan Romawi. Berbeda dengan orang-orang India misalnya. Yang mereka tersesat dan bangga dengan kesesatan mereka. Bangga dengan mereka katakan memiliki budaya yang luhur, budaya yang tinggi, padahal tersesat. Budaya syirik, budaya menyembah berhala, budaya zina, khamar, hedonisme, dan yang semisalnya. Ya, sehingga mereka karena sok tingginya ilmu pengetahuan dan filsafat mereka, maka mereka susah untuk menerima ajaran baru, apalagi dari peradaban-peradaban yang menurut mereka jauh di bawah mereka. Ini yang terjadi di bangsa-bangsa di luar bangsa Arab. Adapun orang-orang Arab, mereka tidak memiliki hal ini semuanya. Goresan-goresan yang ada di dalam hati mereka adalah goresan singkat, goresan-goresan tipis yang mudah terhapuskan. Karena apa? Karena mereka berdasarkan kejahiliaan mereka dan kehidupan mereka yang keras di tengah padang pasir. Maka dengan mudahnya untuk dihapuskan dan dengan mudahnya untuk dibersihkan. Serta diukir baru ajaran-ajaran yang benar ini. Sehingga dengan istilah modern yang bisa kita pakai adalah bahwa kebodohan mereka, kejahiliaan mereka adalah kejahiliaan yang levelnya paling rendah dibandingkan dengan kejahiliaan yang terjadi di bangsa-bangsa yang lainnya. Sehingga mudah diobati. Ya, berbeda dengan umat-umat yang lainnya. Bahkan sampai sekarang ikhwatal iman, kita melihat sebagian bangsa yang merasa peradaban mereka peradaban yang sangat luhur, sangat tinggi, merasa lebih dari yang lainnya. Padahal mereka tersesat. Seperti bangsa Amerika, Eropa yang ada sekarang. Ya, mereka bangga dengan doyannya mereka, dengan minum khamr, dengan gaya hidup mereka yang bebas, dengan berpakaian yang setengah telanjang atau bahkan telanjang,
dengan ribanya dan segala transaksi-transaksi yang mereka banggakan dengan teknologi dan mereka merasa diri mereka lebih luhur, lebih tinggi dari yang lainnya. Hal ini sudah sedemikian mengakar di dalam hati mereka yang mengakibatkan mereka susah untuk menerima al-haq dan kebenaran. Beda dengan bangsa Arab jahiliyah yang mereka tidak punya dasar-dasar itu. Yang dengan itu ketika datang ajaran yang benar, ajaran yang baik, maka dengan mudahnya mereka menghapus yang lama dan menerima yang baru. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bangsa Arab jahiliyah, mereka ini orang-orang yang sangat realistis dan mereka ini tidak menyembunyikan sesuatu di dalam hati mereka. Mereka suka terang-terangan. Mereka terbuka. Mereka tidak menyukai untuk membuat tipu daya dan makar untuk diri mereka sendiri ataupun untuk orang lain. Mereka sudah sangat terbiasa dengan perkataan-perkataan yang polos dan jujur dan kesungguhan di dalam bersikap dan berbuat. Dan ini sangat ditunjukkan dalam banyak contoh dalam kisah-kisah sejarah ini. Ya, setelah perjanjian Hudaybiyah terjadi peristiwa yang hebat. Ya, di antara peristiwa itu antum bisa membaca di dalam Sahih Bukhari, di awal-awal Sahih Bukhari bab Badul Wahyi tentang peristiwa pertemuan antara Heraklius dengan Abu Sufyan radhiyallahu an. Ketika itu Abu Sufyan masih kafir. Ya. Di pertemuan itu disampaikan bagaimana Abu Sufyan menjawab pertanyaan-pertanyaan Heraklius dengan sangat jujur apa adanya. Bahkan ketika antum membaca, antum akan mengira bahwa pada saat itu Abu Sufyan, kalau tidak dijelaskan bahwa pada saat itu antum akan mengira Abu Sufyan pada saat itu sudah Muslim. Padahal dia masih kafir. Ketika ditanya bagaimana nasabnya Muhammad, nasabnya yang terbaik. Apa dakwahnya? Mengajarkan kepada tauhid, mengajak untuk silaturahim, menegakkan sholat, membayar zakat. Itu ajarannya. Siapa pengikutnya? Pengikutnya adalah orang-orang rendahan, orang-orang lemah di antara kami. Dan semuanya dijawab terang-terangan. Bagaimana peperangan terjadi antara kalian dengan mereka? Peperangan antara kami dengan mereka, kadang kami yang menang, kadang mereka yang menang. Bagaimana? Apakah kamu pernah mengetahui dia pernah berbohong? Sama sekali dia tidak pernah berbohong. Terus dijawab dengan jujurnya oleh Abu Sufyan, padahal ketika itu dia masih kafir. Dan Abu Sufyan radhiyallahu an, ya, ketika itu dia masih kafir. Setelah keluar dari majelisnya Heraklius, dia mengatakan, andai kata saya tidak tahu bahwa kebohongan itu sebagai suatu aib dan cacat yang akan menjadi sejarah buruk bagi hidupku sesudah kehidupan ini, aku akan dicap sebagai Abu Sufyan si pembohong, maka aku akan berbohong pada saat itu. Namun dia malu terhadap dirinya sendiri. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu contoh. Contoh yang lainnya adalah pada peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua. Ibnu Ishaq meriwayatkan di dalam kitab sirahnya, ketika Aus dan Khazraj kumpul di dalam peristiwa Bai'atul Aqabah ini untuk membaiat Rasulullah SAW. Ya, dan Al-Abbas ibnu Ubadah, ibnu Nadla Al-Khazraj, dia dari suku Khazraj, dia berkata kepada Rasulullah, ya, dia berkata kepada teman-temannya, ya ma'syar al-Khazraj, hal tadruna ala ma tubayyi'una hadzal rajul? Wahai saudaraku kalian dari suku Khazraj, kalian tahu apa konsekuensi dari kita membaiat Rasulullah SAW? Mereka mengatakan, ya, kami tahu. Kami tahu konsekuensinya. Kemudian dia mengatakan, kata Al-Abbas bin Ubadah, dia mengatakan, innakum tubayyi'unahu ala harbil ahmari wal aswadi minan nas. Komitmen baiat kalian kepada Rasulullah SAW adalah kalian berkomitmen untuk memerangi semua bangsa, baik yang berkulit merah maupun berkulit hitam. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fama lana bidzalika ya Rasulullah, innahnu wafaina. Jika kami komit ya Rasulullah, dengan komitmen kami membaiat mentaati dirimu ya Rasulullah, apa yang akan kami peroleh? Apa jaminan untuk kami? Kita dapat apa dari itu? Apa jawaban Nabi SAW? Al-Jannah, surga. Kalian mendapatkan surga. Kemudian mereka mengatakan, ibsut yadaka ya Rasulullah. Hulurkan tanganmu ya Rasulullah, kami akan membaiat. Dan ikhwatal iman, konsekuensi ini mereka pegang mati-matian. Sehingga ketika peristiwa Perang Badar, mereka radhiyallahu anhum menjaga komitmen ini dengan benar-benar. Ketika peristiwa Perang Badar, Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, bagaimana respon para sahabat
Pertama dijawab oleh Abu Bakar. Nabi SAW mengulangi tawarannya. Bagaimana respon kalian ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajak kalian berjihad, berperang? Dijawab dengan positif oleh Abu Bakar, dijawab dengan positif oleh Umar, tapi Nabi mengulangnya dan akhirnya para sahabat dari kalangan Ansar, Aus dan Khazraj bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang kamu maksud adalah kami?" Apa jawaban Sa'ad bin Mu'adz pada saat itu? Beliau mengatakan, "Fawalladhi ba'atsaka bil haqq. Law ista'radta binal bahra fakhudtahu la khudnahu ma'ak. Ma takhallafa minna rajulun wahid." Demi Allah ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah SAW, yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Andai kata engkau mengarungi sebuah lautan, kami pun akan mengarungi lautan bersamamu ya Rasulullah. Dan tidak akan ketemui di antara kami satu pun yang tidak ikut bersamamu. Dan inilah yang terjadi ikhwatal iman radhiyallahu anhum wa ardah. Mereka yang dengan kesungguhannya, dengan terang-terangan antara apa yang mereka ucapkan dengan apa yang mereka perbuat, dan bagaimana mereka merealisasikan kebenaran itu. Dari awal Bai'atul Aqabah, belum ada bayangan bakal terjadi perang Badar, perang Uhud, dan yang lain sebagainya. Sedangkan Nabi SAW masih di kota Mekkah. Tapi mereka mengetahui konsekuensi itu. Dan mereka kemudian memegang perjanjian ini. Sampai ketika terjadi kenyataan dan realita, mereka benar-benar melakukan hal itu untuk Rasulullah SAW. Untuk dinul Islam. Ini bangsa Arab jahiliyah. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun jika sebagian peradaban yang lainnya, mereka memiliki jiwa untuk mengucapkan A, tapi merealisasikan B. Mereka memiliki peradaban yang berkhianat, ya, menyembunyikan makar, dan yang lain sebagainya. Dan ini tidak terjadi pada bangsa Arab jahiliyah. Mereka tidak memiliki hal-hal yang seperti ini. Kemudian juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara alasan bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW di Jazirah Arab adalah karena bangsa Arab di masa itu mereka hidup dalam keadaan jauh dari kesenangan-kesenangan yang bersifat materi dan duniawi. Ya, mereka jauh dari peradaban kota yang demikian mewah, yang demikian terfasilitasi seperti bangsa Romawi, Persia, dan yang lain sebagainya. Karena kenyamanan hidup menyusahkan seseorang untuk berpindah dari kondisi itu kepada kondisi yang lebih susah. Ya, mereka susah untuk bisa untuk menjaga komitmen mereka dengan baik terhadap akidah yang benar, atau berkomitmen untuk meninggalkan kehidupan yang fana yang sementara ini. Namun dengan susahnya hidup ini, mereka meyakini akan kebenaran Muhammad SAW, kebenaran indahnya kenikmatan surga. Dengan mudahnya mereka mau mengorbankan dunia ini untuk itu. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang atau orang-orang yang mereka sudah sedemikian gampangnya dengan nyaman hidup di dalam kenyamanan ikhwatal iman, maka susah bagi mereka untuk meninggalkan status kenyamanan ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga di antara kita. Maka kita melihat bagaimana sebagian orang masih berat untuk hijrah misalnya, untuk tobat. Karena mereka susah untuk meninggalkan status kenyamanan dia yang ada saat ini. Saya sudah nyaman dengan gaji ini, Ustaz. Padahal dia dikerja di lembaga-lembaga riba misalnya, atau di perusahaan-perusahaan yang memang melakukan perusahaan-perusahaan yang memang diharamkan dalam syariat. Misalnya produsen minuman keras misalnya, atau yang semisalnya, atau yang lainnya, perjudian. Ya, mereka susah untuk meninggalkan hal tersebut. Karena apa? Karena mereka berat untuk meninggalkan kondisi kenyamanan yang mereka alami. Dan tidak sedikit dari sebagian kita yang setelah hijrah, setelah taubat, merasa gerah, tidak nyaman dengan kondisi taubatnya, dia balik lagi kepada kondisi awal. Karena apa? Tidak kuat untuk mempertahankan kondisi yang menurut mereka berat, meninggalkan kenyamanan-kenyamanan, kesenangan-kesenangan sementara dari kesenangan dunia. Namun ini ikhwatal iman tidak terjadi di bangsa Arab. Maka dalam kisah Amr ibn al-As yang berdialog dengan temannya, dia mengatakan, bagaimana kita yang memiliki etika adab yang lebih mulia dan lebih baik daripada Romawi dan Persia, kita hidupnya lebih susah. Romawi, Persia yang hidupnya lebih mirip kepada binatang, hidupnya lebih senang. Ini tidak fair, ini tidak adil. Seharusnya kita lebih nyaman hidupnya, kata Amr ibn al-As. Ketika itu dia masih kafir, radhiyallahu anhu. Nah, ini juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum
terkait tentang peradaban dan kehidupan mereka yang begitu kerasnya, begitu beratnya, maka dengan mudah mereka memeluk dinul Islam ini. Dengan gampangnya mereka memiliki keyakinan yang kokoh, menikmati keyakinan akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan kehidupan alam akhirat. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam ini di Jazirah Arab adalah karena bangsa Arab mereka ini dikenal dengan kejujuran mereka dan keistiqamahan mereka di dalam menjaga amanah dan keberanian mereka. Ya, kejujuran, amanah dan keberanian mereka. Mereka tidak suka sifat dan sikap kemunafikan, membuat makar, membuat tipu daya. Ini yang sangat diingkari oleh mereka. Mereka berkomitmen dengan janji kepada Allah dan Rasulnya dan mereka pegang teguh itu sampai mati. Maka kita melihat ikhwatal iman bahwa terjadinya sikap kemunafikan itu ya atau adanya orang-orang munafik tidak pernah terjadi pada masa ketika Rasulullah sebelum hijrah. Terjadinya adalah setelah hijrah. Dan siapa tokoh-tokohnya adalah orang-orang tua yang tersisa dari suku Aus dan Khazraj yang mereka merasa tersaingi dengan keberadaan Nabi SAW yang menggusur kedudukan mereka sebagai tokoh yang disegani di kota Madinah. Ya, adapun orang-orang muda, ya anak-anak muda seperti Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Khudair dan yang lainnya dari suku Aus dan Khazraj, mereka begitu berkomitmen kepada Rasulullah SAW dan kepada dakwah Islam. Mereka tidak suka dengan sikap-sikap yang seperti itu. Kemudian juga di antara sebab yang lainnya adalah bahwa mereka ini doyan perang. Ya, mereka suka perang. Mereka suka menunggangi kuda. Mereka tahan dengan kehidupan yang keras. Mereka bangga dengan kepahlawanan dan mereka dengan kepahlawanan, dengan sikap seorang pejuang, seorang lelaki yang pemberani. Mereka berani dengan itu. Ya, dan ini sudah dialami oleh mereka dari sejak zaman masa jahiliyah. Bahkan dikisahkan di antara peristiwa yang pernah terjadi di masa jahiliyah terdahulu adalah pernah salah seorang dari kepala suku dari bangsa Arab yang memiliki seorang putri yang sangat cantik. Kemudian dilamar oleh Kisra, Raja Persia. Dilamar oleh Kisra, Raja Persia. Namun dia tahu bahwa Kisra ini bukan orang baik. Ya, maka kepala suku ini tidak mau memberikannya. Namun dia tahu konsekuensinya, tidak memberikan putrinya kepada Raja Persia, resikonya adalah mati dan dihabisi. Ya, maka dia menitipkan putrinya ini kepada salah seorang suku Arab jahiliyah pada masa jahiliyah sebelum adanya Islam. Dititipkan kepada suku yang lainnya. Diserahkan, ini saya titipkan anak saya kepada kamu. Dan bangsa Arab ketika mereka menerima amanah titipan ini, mereka akan jadikan taruhannya adalah nyawa dan harta mereka. Kemudian datanglah sang bapak ini menghadap, bapak seorang putri ini menghadap kepada Kisra menyampaikan bahwa saya tidak bisa menerima lamaranmu wahai sang raja, maka resikonya dia mati. Dan kemudian Kisra mengirim utusannya kepada kepala suku yang mendapatkan titipan ini untuk mengambil sang putri ini karena bapaknya sudah mati. Namun mereka mengatakan tidak, ini amanah. Ini amanah. Jika bukan diminta oleh si pemberi amanah, kami tidak akan memberikannya. Maka Kisra demikian marahnya, kemudian dia mengirimkan pasukan yang demikian kuatnya untuk menghabisi suku ini. Dan suku ini tahu resikonya mereka akan habis, satu kabilah, satu suku habis. Sang kepala suku mengumumkan kepada semua anggota sukunya. Dia mengatakan, wahai bangsaku, wahai rakyatku, bahwa kita akan berhadapan dengan Kisra Persia. Pasukan yang mustahil bisa kita hadapi. Namun lebih baik mati dengan kondisi seperti ini, mempertahankan harga diri dan kehormatan kita untuk tidak mengkhianati janji dan komitmen yang telah kita pegang, ketimbang kita menjadi seorang yang pengkhianat. Itu yang mereka jaga dan mereka mau mati dengan yang seperti ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sebab yang lainnya adalah mereka ini memiliki, walaupun mereka dalam kondisi yang sangat polos, tapi mereka memiliki kekuatan pemahaman, ya, mudah memahami, mudah menghafal, yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat yang lain. Mereka memiliki kesungguhan di dalam menuntut ilmu, ya, dan mengembangkan agama ini yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan
kepada bangsa yang lainnya. Maka kita melihat di dalam hadis-hadis Nabi bahwa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dicatat hanya beberapa gelintir sahabat yang mencatat hadis Nabi. Sebagian besarnya menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak sedikit dari para sahabat menghafal hadis itu adalah berisi khutbah Nabi yang cukup panjang, seperti hadis tentang khutbatul wada, ya, tentang khutbah perpisahannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedemikian panjangnya dihafal oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya, ya. Dan antum bisa membaca dalam kitab-kitab hadis seperti Bukhari, Muslim, dan yang lainnya, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mereka menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa kesungguhan di dalam menghafal, kesungguhan di dalam menjaga amanah, menghidupkan nilai-nilai Islam ini mereka jaga sedemikian rupa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di antara hadis beliau, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, wa asyadduha fi dinillahi Umar, wa asdaquha hayaan Uthman, wa a'lamuha bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal, wa aqra'uha li kitabillahi Ubay, wa a'lamuha bil fara'id Zaid bin Thabit, wa likulli ummatin aminun, wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Nabi SAW bersabda, manusia yang paling memiliki sifat kasih sayang di antara umatku terhadap umatku sendiri, manusia yang paling banyak sifat kasih sayangnya adalah Abu Bakar. Manusia yang paling teguh di dalam memegang agama Allah adalah Umar. Manusia yang paling tulus malunya kepada Allah, Uthman ibn Affan. Manusia yang paling paham tentang halal dan haram, Mu'adz bin Jabal. Manusia yang paling paham terhadap bacaan Al-Quran, Ubay bin Ka'ab. Manusia yang paling paham terhadap ilmu faraid, ilmu waris, adalah Zaid bin Thabit. Dan setiap umat ada orang-orang yang bisa dipercaya. Dan orang yang paling bisa dipercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Inilah generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki kondisi peradaban kehidupan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala memilih manusia-manusia khusus yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka sebagai menteri-menteri dan duta-dutanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala manusia-manusia terbaik karena mereka hidup di fase yang tersusah dari fase kehidupan manusia. Mereka mengemban tanggung jawab terberat dari tanggung jawab dan amanah yang Allah berikan kepada seorang manusia, yaitu Rasulullah SAW, yang setiap nabi diutus hanya untuk kaumnya, sedangkan Nabi Muhammad SAW diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh umat manusia. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya, juga Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari Al-Miqdad bin Amr. Beliau mengatakan, wallahi laqad ba'athallahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala ashaddi halin bu'itha 'alaiha fihi nabiyyun minal anbiya fi fatratin wa jahiliyah. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di fase tersusah yang pernah Allah mengutus seorang nabi pada masa dan fase jahiliyah tersebut. Ma yarawna anna dinan afdala min ibadatil awthan. Yang masyarakat jahiliyah, seluruh manusia di muka bumi, mereka tidak pernah menganggap adanya agama yang lebih baik ketimbang menyembah berhala. Faja'a bifurqanin farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Kemudian datanglah dengan kebenaran ini yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Wa farraqa bainal walidi wa waladihi, yang memisahkan seorang bapa dengan putranya, hatta in kana rajul la yara walidahu wa waladahu aw akhahu kafiran, sehingga seseorang dengan keyakinan ini dia melihat ayahnya atau anaknya atau saudara kandungnya sebagai orang kafir. Ikhwatal iman, ini tidak mudah, dan itulah yang seringkali saya alami dengan teman-teman dari antara saudara kita yang mu'alaf.
Saya pernah bertemu dengan salah seorang teman mu'allaf beberapa bulan yang lalu. Dia berkumpul duduk dengan kita kaum muslimin yang lahir sebagai muslim. Dia mengatakan, ya ketika itu kita kumpul bersama dan dia mengatakan, kalian enak yang dilahirkan sebagai muslim dan terlahir sebagai muslim. Saya sudah seumur ini, beliau umurnya sudah 50-an lebih. Baru saya mengenal kebenaran Islam dan memeluk agama Islam. Apa akibatnya? Saya harus menjalani Idul Fitri, Idul Adha, menjalani Ramadan, semuanya sendirian. Satu anggota rumah tangga saya, tidak ada satupun yang mensupport saya. Saya harus menyiapkan diriku sendiri untuk sholat Id, menyiapkan diriku sendiri untuk Ramadan, puasa, dan yang lain sebagainya. Tanpa dukungan dari istri dan anak dan seluruh anggota rumah tanggaku. Subhanallah, ini hal yang berat, ikhwatal iman. Dan itu yang dihadapi secara masif oleh masyarakat kaum muslimin yang memeluk dinul Islam di masa Rasulullah SAW. Kemudian, apa yang mereka alami? Waqad fatahallahu qufla qalbihi bil iman. Allah telah membuka gembok hati mereka dengan iman. Ya'lamu annahu in halaka dakhala an-nar fala taqarru 'ainuhu wa huwa ya'lamu anna habibahu fin nar. Dia meyakini dengan penuh keyakinan, jika dia mati dengan keyakinan ini pasti dia masuk neraka. Maka dia tidak akan nyaman hatinya. Tidak akan tenang dirinya ketika dia mengetahui kekasihnya, kerabatnya, saudaranya, keluarganya, ayahnya, anaknya, saudara mereka masuk ke dalam api neraka. Wa innaha lallati qala Allah azza wa jalla, dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Furqan ayat 74, walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah bagi kami istri-istri dan anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ikhwatal iman, berapa banyak dari mereka yang mereka ini harus dipisahkan karena iman. Karena memeluk agama Islam ini, seorang suami harus berpisah dengan istrinya, seorang istri berpisah dengan suaminya, seorang anak dengan orang tuanya, dan terus demikian. Bahkan kita melihat nanti dalam sejarah, dalam sirah ini, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan ukhuwah imaniyah ini, dengan persaudaraan Islam dan iman ini, persaudaraan ini mengalahkan persaudaraan darah yang mereka miliki. Kita melihat nanti dalam sirah, ketika peristiwa Perang Badar. Setelah peristiwa Perang Badar, banyak orang-orang kafir Quraisy yang menjadi tawanan perang. Dan mereka boleh lolos, boleh dilepas sebagai tawanan perang dengan syarat mereka membayar tebusan. Ya, mereka bayar tebusan. Dan di antara yang ditawan, di antaranya adalah saudara dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dan Mus'ab ketika melihat saudara kandungnya ditawan, dan dia adalah dari keluarga yang cukup mampu di kota Mekkah, dia mengatakan kepada sahabat-sahabat Ansar, orang ini hartanya banyak, orang tuanya hartanya banyak. Kamu jangan lepaskan dia kecuali dengan mendapatkan tebusan yang banyak. Itu yang dia sampaikan. Dia bongkar semuanya. Dan ini subhanallah, kita akan melihat demikian keajaiban-keajaiban dari didikan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Maka kita melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa diutusnya Nabi kita Muhammad SAW adalah anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi seluruh umat manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam Al-Qur'an 2 kali di dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan betapa besarnya anugerah diutusnya beliau ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat dan anugerah dan karunia-Nya kepada orang-orang beriman, yaitu dengan mengutus di antara mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yang mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah, dan walaupun mereka sebelumnya berada di dalam kesesatan yang nyata. Ayat serupa di dalam surat Al-Jumu'ah
Ayat 2. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus di antara orang-orang yang ummi, yaitu seorang rasul di antara mereka, yang membacakan bagi mereka ayat-ayatnya, yang mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun mereka sebelumnya berada di dalam kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa nikmat terbesar yang Allah anugerahkan bagi kita adalah nikmat risalah, nikmat diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan melihat ikhwatal iman, bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan, memiliki sebuah risalah di dalam Majmu' Fatawa beliau tentang mana yang lebih mulia, hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hari diutusnya beliau. Yang kemudian beliau mengatakan bahwa hari diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah lebih mulia, karena di hari kelahiran tidak ada sesuatu yang istimewa, ya, tidak ada sesuatu yang istilahnya yang merubah kondisi kehidupan manusia yang ada di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan diturunkannya wahyu, berubahlah kegelapan itu menjadi cahaya, berubahlah jahiliyah, sirnalah kejahiliaan dari muka bumi, berubah menjadi cahaya yang terang benderang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi seluruh umat manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipilih dari manusia yang terbaik. Nanti kita akan mempelajari pada kajian berikutnya tentang nasab Rasulullah SAW. Allah memilih dari nasab manusia terbaik, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dipilih dari sosok manusia terbaik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pendidikan yang Allah berikan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri, tanpa campur tangan dari orang tua. Ya, ayahnya wafat sebelum beliau lahir. Ibunya wafat ketika beliau SAW usia 6 tahun. Kakeknya wafat ketika beliau SAW usia 8 tahun. Ya, itulah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bahkan ketika masih kecil, ya, dari sejak dilahirkan oleh ibunya, ketika itu di kota Mekah, ketika usia Rasulullah SAW kurang lebih 2 tahun, Nabi SAW setelah dari kampungnya Bani Sa'ad, dari kampungnya Halimah Sa'diyah, dikembalikan oleh Halimah ke rumah ibunya. Tapi sang ibu Aminah menginginkan agar Nabi SAW dibawa lagi oleh Halimah. Kenapa? Karena pada masa itu terjadi wabah di kota Mekah. Ya, karena terjadi wabah, maka dia tidak ingin Nabi Muhammad SAW terkena wabah tersebut, maka diminta untuk dibawa kembali. Ini kita melihat bahwa Nabi SAW sedikit sekali fase pertemuannya dengan kedua orang tuanya. Tidak ada pendidikan spesifik dari orang tua. Namun Allah Subhanahu wa taala lah yang mendidik beliau sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim, untuk mensucikan manusia dari kesyirikan menuju tauhid, dari ibadah yang tidak jelas, dari ajaran-ajaran yang mereka lakukan, dari kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka nisbatkan kepada agama, kepada sunnah yang benar, yang mengajarkan kepada mereka Alkitab wal Hikmah. Disebutkan dalam 2 ayat ini, ya, surat Ali Imran 164 dan surat Al-Jumu'ah ayat 2, Alkitab wal Hikmah. Alkitab itu adalah Al-Quran. Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Walaupun mereka sebelumnya sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Manusia secara keseluruhan berada di dalam kegelapan dan kesesatan. Dan dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berubahlah kesesatan itu menjadi hidayah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan memang resiko di antara resiko datangnya kebenaran adalah terpisahnya manusia antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Terpisahnya manusia antara orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, yaitu orang-orang kafir. Maka itulah kenapa kita nanti melihat bagaimana di antara tuduhan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW yang menuduh beliau SAW sebagai pemecah belah kaum Quraisy. Ya, mereka menuduh Rasulullah SAW termasuk orang yang memecah belah mereka. Dulunya kita satu, kita sepakat. Dengan adanya Muhammad kita terpecah. Memang itulah memang di antara sifat al-haq ketika kebenaran itu datang adalah memecah, memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena memang tanpa adanya standar kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu,
maka bercampur baurlah antara yang hak dan yang batil, sehingga manusia mungkin merasa tidak ada masalah di antara mereka. Karena mereka sama-sama buta, sama-sama tidak bisa melihat, sama-sama tidak merasa bahwa mereka sedang berada di dalam kubangan kesesatan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Ini pemaparan materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang kenapa Nabi Muhammad SAW diutus di Jazirah Arab. Kenapa bukan di tempat peradaban-peradaban yang lainnya. Adapun perbandingan dengan peradaban-peradaban yang lainnya telah kita sampaikan pada materi yang sebelumnya. Jika kajian ini sudah ada rekamannya, mungkin di YouTube bisa antum lihat bagaimana peradaban manusia pada abad ke-6 Masehi, bagaimana peradaban bangsa Arab secara khusus di abad ke-6 Masehi tersebut, dan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah SAW di Jazirah Arab. Yang bisa disimpulkan bahwa karena Jazirah Arab dibandingkan dengan kejahiliaan yang terjadi di seluruh permukaan bumi yang lainnya, Jazirah Arab ini yang paling kecil jahiliahannya. Jadi yang paling rendah, ya. Dan ini menghapus persepsi yang banyak beredar di masyarakat yang berkata bahwa karena saking parahnya mereka, maka mereka diutuslah Muhammad Rasulullah SAW pada bangsa Arab. Karena mereka yang paling buruk, yang paling jahiliyah, yang paling bobrok. Tidak seperti itu. Ya, malah sebaliknya, karena mereka yang paling ringan jahiliyahnya, maka itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah SAW di antara mereka. Ini di antara sebab yang secara sosiologi istilahnya. Adapun secara bahasa, kita melihat ikhwatal iman bahwa bahasa Arab adalah di antara bahasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih. Karena apa? Karena satu-satunya bahasa di muka bumi. Satu-satunya bahasa di muka bumi yang bertahan dengan umur ribuan tahun. Ya, kita melihat bukan di masa sejarah Islam, bahkan pra-Islam sekalipun, di masa jahiliyah. Sampai hari ini, jika antum membaca karya-karya sastra di masa jahiliyah, ya, syair-syair jahiliyah, peninggalan masyarakat jahiliyah dari buku, dari sastra-sastra mereka, sampai hari ini bahasanya tetap sama. Tetap sama. Ya, dengan susunan bahasa yang sama, dialek yang sama, ya, tetap sama, tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan ya, level tertingginya memang di masa itu, di masa Rasulullah SAW, di puncak-puncak tingginya sastra Arab yang tidak bisa dikalahkan oleh yang lainnya. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seringkali Anda memberikan pemaparan contoh seperti ini. Andai kata ya, 3 manusia mulia, Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam, semuanya dimunculkan kembali di zaman ini. Dan masing-masing berbicara kepada pengikutnya. Ya, kalau kita anggap bahwa bangsa Yahudi adalah pengikut Nabi Musa, kalau kita anggap Nasrani adalah pengikut Nabi Isa, dan kita umat Islam pengikut Nabi Muhammad SAW, masing-masing berbicara kepada pengikutnya dengan bahasa mereka masing-masing. Nabi Musa dengan bahasa Ibrani, dengan dialek Ibrani di masa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dengan bahasa Aramianya. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arabnya. Siapa kira-kira ya, umat manakah yang bisa memahami pembicaraan nabinya atau orang yang mereka cintai dari 3 bangsa ini? Tiga golongan ini. Yahudi, Nasrani, atau kaum muslimin. Kita sampai hari ini walillahilhamd masih insyaallah ratusan juta kaum muslimin yang bisa dan memahami bahasa Arab. Dan tambah tahun, tambah zaman sekarang ini, tambah banyak yang mengkaji dan mempelajari bahasa Arab. Ketika dia bisa bahasa Arab, dia membaca Al-Quran yang turun 1400 tahun yang lalu. Bahasa Al-Quran ini juga sama dengan yang antum lihat, antum dengar, yang disampaikan misalnya di media-media berbahasa Arab yang saat ini antum lihat di televisi misalnya, atau bahasa hadis Nabi SAW tetap sama. Ya, kosakatanya juga itu juga. Yang membedakan adalah keluhuran bahasa, ya, keluhuran jadi ketinggian sastranya yang melebihkan Al-Quran, melebihkan As-Sunnah daripada bahasa Arab yang kita pakai dalam keseharian kita. Ini di antara alasan dari sisi bahasa yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain.
bahasa Inggris misalnya, bahasa Inggris tahun 60-an, 50-an berbeda dengan bahasa Inggris di tahun kita saat ini, ya. Misalnya kata you saja, kamu, ya, dalam bahasa Inggris di tahun 50 60-an bukan you tapi thou, thou. Ya, ini contohnya. Dan banyak lagi kosakata yang berubah 180 derajat. Di dalam bahasa Indonesia kita mengetahui kita menggunakan ed, ya, ejaan yang telah disempurnakan. Dan sampai hari ini pun ejaan yang telah disempurnakan pun mengalami perbedaan antara satu orang dengan orang yang lainnya, yang mereka semuanya menggunakan gaya bahasanya masing-masing, sehingga memiliki standar yang tidak baku antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, sastrawan satu dengan sastrawan yang lainnya, tapi tidak dengan bahasa Arab. Ini contoh dari sisi bahasa kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jazirah Arab, bukan di tempat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang ditanyakan silahkan dari apa yang telah disampaikan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Ari atas pemaparannya pada malam ini. Dipersilakan kepada jamaah sekalian, mungkin ada yang mau langsung bertanya. Dan bagi akhwat silakan bisa menaruh pertanyaannya di chat, ya, nanti akan langsung dibacakan oleh Ustadz mungkin, atau kami panitia akan membacakannya untuk Ustadz. Mungkin ada yang mau langsung. Ustadz Tayat mungkin dibacain dari chat yang masuk. Ustadz ini, Ustadz Tayat ini murid Ustadz Syafiq, kuliah di Madinah, Ustadz. Qadarullah bagi pulang ke Indonesia, saya minta untuk menjadi moderator. Jazakallah khair. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallahu Ustaz. Kita mulai dari pertanyaan pertama ini sepertinya. Pertanyaannya Ustaz, tadi disebutkan bahwa bangsa Arab itu sangat terbuka dengan kebenaran dan memegang kebenaran itu dengan kuat. Namun mengapa kenyataannya, ya, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu justru malah di akhir hayatnya tidak mau memeluk kebenaran itu sendiri. Kenapa Ustaz? Mungkin bisa lebih dijelaskan. Yang dimaksud adalah Abu Talib mungkin? Ya mungkin. Iya itu. Yang dimaksud adalah pasti Abu Talib. Ya, Abu Talib. Di antara hikmah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Di antara hikmah kenapa Abu Talib tetap bertahan di dalam kekafirannya, ya, bahwa di antara Allah Subhanahu wa taala ini kejadian yang sudah terjadi, maka kita membahasnya dari beberapa aspek, di antaranya adalah dari sisi takdir, ya, dari sisi takdir, bahwa Abu Talib di masa kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di antara tameng yang menjadi tameng hidup bagi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melindungi Nabi Muhammad SAW dari setiap gangguan yang mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Talib disegani karena beliau adalah tokoh yang sangat dihormati, yang bisa dikatakan sebagai kepala sukunya kafir Quraisy, ya. Dan walaupun ketika terjadi pemboikotan terhadap Rasulullah SAW, beliau juga terkena dampaknya, Bani Hashim semuanya terkena dampaknya, tapi karena kedudukan beliau di kalangan kafir Quraisy dan karena masih sekeyakinan dengan mereka, maka mereka masih segan terhadap Abu Talib. Ya, mereka masih segan terhadap Abu Talib. Maka di antara hikmah yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menyampaikan ini di antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di antara takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang bahwa Abu Talib masih berada di dalam kekufurannya sampai mati. Di antara hikmahnya adalah untuk menjaga dakwah Rasulullah SAW. Karena ketika dia masuk Islam, dia memeluk Islam, ya, ini dari sudut pandang takdir, ya, dari sudut pandang takdir, bahwa jika dia memeluk Islam, maka sudah tidak ada lagi benteng yang melindungi Rasulullah SAW. Mereka akan mengintimidasi Abu Talib, dan mereka tidak akan lagi menganggap Abu Talib sebagai salah seorang di antara mereka. Namun karena Abu Talib masih seakidah dengan mereka, maka segala upaya untuk menego,
Abu Talib untuk membungkam dakwah Rasulullah SAW, dengan mudahnya ditolak oleh Abu Talib dan mereka menerima penolakan Abu Talib tersebut. Ya, kenapa? Karena mereka masih sangat segan dengan Abu Talib, karena masih seakidah dengan mereka. Di samping fanatisme, ya, bahwa fanatisme dan kecintaan terhadap ajaran nenek moyang ini juga di antara sebab yang paling kuat yang menyebabkan Abu Talib masih berada, yang masih tetap di dalam akidah nenek moyangnya, ya. Dan di antara sebab fanatisme ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga yang terjadi di banyak manusia, termasuk kita, di antara kita sendiri, karena faktor fanatik terhadap suatu ajaran atau ajaran yang dibawa oleh nenek moyang, walaupun dia sadar, dia paham, dia tahu, ya, bahwa ajaran nenek moyang itu tidak benar, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang hak. Di antara internal kita sendiri kaum muslimin, seringkali ketika mereka sudah terlahir dengan tradisi atau budaya tertentu, kemudian setelah dia dewasa, setelah dia besar, dia mendapati ternyata tradisi atau budaya, ajaran-ajaran yang dia pahami sebagai bagian dari ajaran Islam ternyata bukan bagian dari ajaran Islam. Bahkan itu cenderung kepada ajaran kesyirikan atau bid'ah. Namun dia susah melepaskan hal itu karena apa? Karena fanatik terhadap ajaran nenek moyang. Saya sudah terlahir dengan seperti ini, maka saya akan mempertahankan ajaran itu. Ini terjadi di antara kaum muslimin. Kemudian juga di antara sebab yang lain adalah teman-teman yang buruk. Ya, teman-teman yang buruk, teman-teman yang Kita melihat teman-teman Abu Talib. Kita melihat dari mana? Bahwa Abu Talib sampai menjelang wafatnya, dia sangat dekat dengan Abu Jahal dan yang lainnya. Dan bagaimana teman-teman ini sangat berpengaruh terhadap temannya. Sehingga ketika sakaratul maut sekalipun, yang berada di samping Abu Talib, diantaranya adalah Abu Jahal. Ya, ketika Nabi SAW menawarkan untuk mengajarkan la ilaha illallah kepada Abu Talib, maka Abu Jahal dan teman yang lainnya mengatakan, ya Abu Talib, atakrahu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Terus diulang-ulang seperti itu sampai Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Wallahu a'lam bishawab. Itu di antara sebab-sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala kenapa Abu Talib tetap bertahan dengan keyakinan kufurnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Ustaz, pertanyaan berikutnya, beliau bertanya bahwasanya penanya ini pernah mendengar bahwasanya Al-Quran itu isinya terbagi 3. Ada yang sepertiganya diisi dengan kisah, baik itu kisah masa lampau atau kisah yang akan datang berupa hari kiamat, ya, akhir hayat. Kemudian sepertiganya adalah hukum, kemudian sepertiganya tauhid. Lalu beliau juga mendengar bahwa ada yang mengatakan jika Al-Quran itu semuanya isinya tentang tauhid. Tentang tauhid dan keimanan. Lalu bagaimana mengkompromikan antara dua pendapat ini? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Dua yang disampaikan, yang dia pernah dengar, bahwa Al-Quran terbagi menjadi 3, sepertiganya tentang tauhid, sepertiganya tentang perintah dan larangan, sepertiganya tentang kisah-kisah, dan juga perkataan yang mengatakan bahwa Al-Quran isinya semuanya tentang tauhid. Dua-duanya adalah perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa Al-Quran itu dibagi 3. Sepertiganya adalah tauhid, yang menjelaskan tentang Allah, tentang nama-nama, tentang sifat-sifatnya, tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat, tentang kemahaguan dan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an menceritakan tentang perintah dan larangan. Yang pada hakikatnya perintah dan larangan ini adalah konsekuensi tauhid. Ya, karena seseorang yang bertauhid artinya dia mengesahkan Allah di dalam ibadah. Bagaimana dia bisa mengesahkan Allah di dalam ibadah dia jika dia tidak menjalankan perintah dan tidak menjauhi larangan? Maka segala perintah, segala larangan adalah konsekuensi tauhid. Semua perintah Allah, sholat, puasa, zakat, haji, sampai menerapkan hukum syariat dalam skala negara atau pribadi atau masyarakat atau keluarga dan lain sebagainya, itu adalah merealisasikan nilai-nilai tauhid di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kisah-kisah, juga kisah-kisah ini pun yang disampaikan di dalam Al-Quran adalah kisah-kisah tentang mereka-mereka yang menegakkan tauhid dan mereka-mereka yang memusuhi tauhid. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita bagaimana orang-orang ahli-ahli tauhid
Antum perhatikan sebagai contoh ya ikhwatal iman. Jika kita menyampaikan tentang kisah para nabi dan para rasul sudah sangat gamblang dan sangat jelas. Antum perhatikan kisah Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi, mereka ini bukan nabi. Mereka hanya para aulia Allah, para wali. Namun apa yang Allah sampaikan kepada kita dari kisah-kisah mereka dan karamahnya para mereka. Amalan yang Allah tunjukkan dari Ashabul Kahfi, ya, amalan yang Allah tunjukkan dalam Ashabul Kahfi itu tidak lain adalah amalan tauhid. Yang karena sebab tauhid Allah muliakan mereka. Allah hancurkan peradaban syirik itu. Allah muliakan mereka, Allah langgengkan mereka, mereka hidup, mereka tidur sampai 300 tahun lebih. Kemudian Allah bangunkan mereka untuk menyampaikan kisah-kisah tentang hal itu kepada generasi sesudahnya. Artinya ikhwatan iman, pembagian 3 dan kemudian mengatakan bahwa seluruh Al-Quran berisi tentang tauhid, tidak ada pertentangan di antara dua hal tersebut, bahkan saling menjelaskan, ya, saling menjelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu saya membaca pada buku sejarah Islam dan saya kurang paham mengapa Rasulullah SAW mengutus Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah SAW di Jazirah Arab. Sepertinya ini sudah ini ya terjawab. Sudah terjawab dalam kajian tadi. Kajian. Nah. Ya betul. Jadi kalau belum jelas silahkan disimak lagi kajian kita tentang kenapa Nabi SAW diutus di Jazirah Arab. Atau yang jika antum ingin lebih luas, lebih paham, lebih dalam tentang hal ini, silahkan membaca buku sirah Nabi yang ditulis oleh Abul Hasan An-Nadawi. Abul Hasan An-Nadawi adalah salah seorang ulama yang beliau lahirnya di Lucknow, ya, dan besar, dan kemudian ini di Lucknow di India, ya, dan dia menulis ini secara cukup bagus sekali di dalam kitab sirah beliau. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya yaitu tentang perkembangan syair dan puisi di zaman jahiliyah. Saat itu bisa dibilang sangat pesat. Untuk istilahan jahiliyah di sini apakah merujuk mungkin bisa dikatakan sebagai baiknya pengetahuan saat itu? Kok bisa dikatakan jahiliyah itu mungkin? Allahu a'lam. Nah, yang dimaksud jahiliyah adalah karena ketidaktahuan mereka tentang sesembahan yang mereka sembah. Ya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semestinya mereka sembah. Jadi jahiliyah itu bukan bicara tentang teknologi, bukan bicara tentang ini dan itu, tentang ekonomi, politik, sosial, budaya, bukan, tapi tentang akidah dan ibadah. Ya, jahiliyahnya adalah karena mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung, mereka menyembah sesama manusia, mereka menyembah matahari, menyembah bulan dan bintang, mereka menyembah hewan dan ternak, mereka menyembah jin dan syaitan. Mereka jahil, mereka bodoh, mereka salah di dalam mempersepsikan siapa sesembahan yang semestinya mereka sembah. Itulah yang dimaksud jahiliyah. Jadi jahiliyah ini bukan maksudnya adalah karena mereka memiliki peradaban yang sangat primitif begitu. Tidak, masih banyak manusia yang jauh lebih primitif daripada bangsa Arab di masa itu, tapi bukan itu yang dimaksud jahiliyah. Jahiliyah adalah karena mereka menyembah sesembahan yang salah, yaitu sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah setiap orang yang musyrik pada hakikatnya adalah orang-orang jahil. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita kasih kesempatan yang raise hand, silakan. Monggo, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, izin tanya Ustaz. Nah. Karena tadi udah dengar Ustaz paparan tadi Ustaz. Jadi insya Allah kata tadi ada 7 sebab gitu Ustaz. Yang Anda tanyakan gitu, apakah sampai sekarang gitu Ustaz, bangsa Arab itu tetap mempunyai kekhususan gitu Ustaz yang Allah takdirkan kepada bangsa Arab mengenai mungkin kecerdasan, keberanian, berjuang gitu Ustaz. Karena anak kira kok
kayaknya beda gitu Ustaz sama bangsa kita misalkan gitu Ustaz. Apa kalau misalkan pertanyaannya agak gimana gitu Ustaz. Namun Allah ya barik fiik. karena kan memang ini Ustaz dan belajar bahasa Arab sepertinya kok agak susah gitu Ustaz ya. Gitu Agak Ustaz. susah? Iya agak susah gitu Ustaz, maklum Ustaz. Allah ya barik fiik. Iya, barakallahu fikum Ustaz. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mana dulu Anda jawab? Apakah beda? Jawabannya tidak beda. Semuanya sama. Semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan dinul Islam. Ya, dinul Islam ini bukan agama milik satu suku bangsa tertentu dari suku bangsa yang lainnya. Dinul Islam ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridhai untuk seluruh umat manusia. Siapa yang menghadapkan dirinya kepada agama ini dari suku bangsa apapun, dari manapun dia akan mendapatkan sejumlah sebesar apa dia menghadapkan dirinya kepada agama ini. Maka kita akan melihat, ya kita melihat, bukan hanya akan melihat, kita melihat bahwa ulama kaum muslimin sebagian besarnya bukan dari Arab, bahkan dari luar Arab. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Ya, hanya sedikit di antara mereka yang orang-orang Arab. Ya, bahkan di zaman ini sekalipun kita melihat misalnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dari Albania, ya, bukan dari Arab, dan dia ulama besar yang sangat disegani, yang menjadi rujukan dalam ilmu hadis, ya, dan banyak lagi ulama-ulama dari negeri-negeri yang lainnya, ya, dari Afrika, dari banyak bangsa-bangsa yang lainnya, ya, banyaklah di zaman ini pun ulama-ulama yang bukan dari Arab, ya. Bahkan pernah terjadi kisah di zaman dinasti Bani Abbasiyah, ya. Mereka salah seorang khalifah bertanya, siapa yang bertanggung jawab di kota Mekah? Maksudnya bertanggung jawab adalah muftinya, ulamanya yang paling besar, yang paling senior siapa? Si Fulan bin Fulan. Ditanya, orang Arab atau bukan? Bukan Arab. Yang ada di Hijaz, siapa? Fulan bin Fulan. Arab atau bukan? Bukan. Siapa yang di Basrah? Fulan, Hasan al-Basri. Arab atau bukan? Bukan. Dia dari abad, dari budak bahkan. Yang ada di Kufah, siapa? Arab atau bukan? Bukan. Rata-rata jawabannya bukan. Hanya satu saja yang Arab. Dari sejumlah ulama yang disebutkan. Sampai sang khalifah merasa galau. Bagaimana bisa kita ini duduk di masjid-masjid yang khatib-khatibnya, ya, yang imam-imamnya, mufti-muftinya malah bukan dari kita, bukan dari Arab. Dan kita duduk di bawah bersimpuh di kaki-kaki mereka. Ya, dia mengatakan seperti itu. Maka jawaban yang ditanya, ya seorang alim juga, dia mengatakan, ya khalifah, ya amiral mu'minin, ini adalah agama Allah yang antara manusia dengan Allah tidak memiliki nasab. Ya, tidak ada nasab antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghadapkan dirinya kepada agama ini, Allah akan beri dari suku bangsa apapun dan manapun dia. Siapapun dia, Allah akan berikan dia. Ya. Maka subhanallah ikhwatal iman, di zaman ini kita melihat, ya sampai zaman ini pun kita melihat berapa banyak misalnya orang Arab belajar agama dari bukan Arab. Ya. Dan ulama-ulama misalnya dari luar Arab, misalnya seperti dari India, dari negeri-negeri yang lainnya. Mereka dari bukan bangsa Arab. Mereka, subhanallah, belum lama ini, beberapa pekan yang lalu, ada Al-Imam Al-A'zami, rahimahullah. Beliau meninggal dunia. Beliau adalah seorang alim dari India. Dulunya Hindu. Masuk Islam. Peneliti hadis yang luar biasa. Dan beliau meninggal dunia dengan meninggalkan kitab yang sangat besar, 40 jilid, sebagai kamus hadis-hadis sahih dalam 40 jilid. Dan jadi rujukan besar, dikagumi oleh seluruh ulama. Al-Albani yang barusan Anda sebut, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang lainnya. Kemudian mengenai susahnya belajar bahasa Arab, sebetulnya belajar bahasa Arab tidak susah, cuman mungkin metode yang antum pakai aja yang kurang tepat. Ya. Antum melihat bagaimana metode belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris selalu diawali dengan berdialog, dengan berkomunikasi, ya, dengan conversation. Maka dengan conversation antum memiliki banyak kosakata. Setelah antum memiliki cukup banyak kosakata, baru antum diajari dengan grammar, ya, belajar grammar. Dengan grammar baru antum memahami bagaimana berbahasa yang benar. Salahnya di dalam mempelajari bahasa Arab yang seringkali kita salah menggunakan metode mempelajari bahasa Arab sehingga kita mempunyai stigma bahwa belajar bahasa Arab itu susah, adalah karena kita belajar bahasa Arab diawali dengan grammarnya. Langsung belajar nahwu, langsung belajar sorof, mubtada, khabar, mudhaf ilaih, al-jar wal majrur dan yang sebagainya. Sedangkan kita sama sekali tidak memiliki kosakata
atau kita hanya sedikit memiliki kosakata di dalam bahasa Arab, sehingga kita akan beranggapan betapa susahnya kita belajar bahasa Arab. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia saja, ketika kita belajar tentang grammarnya bahasa Indonesia dengan sedikit kosakata, kita akan mengatakan bahwa belajar bahasa Indonesia begitu susahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ini Allah barik mungkin ada fikum. jamaah di Kumpulan, mungkin ada jamaah lain yang mau bertanya langsung dari ikhwan. Sebelum kita memasuki ke pertanyaan berikutnya yang melalui pertanyaan chatting ya. Ini ada yang bertanya, Ustaz. Nah, silahkan. Ini tentang pada kisah mengenai datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, masalah pada saat itu. Nah. Kemudian disambut dengan alat musik ya, yang mungkin pada saat itu entah rebana atau apa. Apakah itu bisa dijadikan dalil untuk mengatakan halalnya musik? Mungkin seperti itu. Apakah itu bisa dijadikan landasan? Nah. Atau mungkin ada yang menjadikan itu sebagai landasan? Bagaimana sikap kita? Ya, barakallahu fiik. Mengenai hadis peristiwa hijrah datangnya Nabi SAW, kemudian sebagian sahabat Ansar menyambut Nabi SAW dengan membacakan bait-bait syair, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina wajaban lillahi da'. Bait-bait syair itu disebutkan oleh para ulama tentang bait-bait syair yang diucapkan oleh para sahabat ketika menyambut Rasulullah SAW, ya, ketika beliau sampai ke kota Madinah. Namun penambahan ditambah dengan disambut dengan rebana ini yang tidak ada sama sekali rujukannya, ya, sama sekali tidak ada rujukannya sama sekali. Jadi antum perlu paham bahwa penambahan rebana sebagai sambutan tola'al badru alaina, kemudian dipakai rebana dan semisalnya, hal yang seperti ini tidak ada sedikit pun bersumber dalam kitab-kitab sirah dan kitab-kitab sejarah, ya. Kalau tidak salah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam kitab silsilah Al-Ahadits Al-Dha'ifah Al-Mawdu'ah, kumpulan hadis-hadis lemah dan palsu, beliau menyampaikan bahwa penambahan rebana dan sebagainya ini pertama kali ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali, ya. Sebelum kitab Ihya tidak ada penyebutan hal itu. Dan Imam Ghazali rahimahullah beliau tidak memiliki sanad yang spesifik yang bisa dijadikan hujjah dalil bahwa Nabi SAW disambut dengan menggunakan rebana. Wallahu a'lam bishawab. Jadi asumsi itu salah dan batil, tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan riwayat yang mengatakan pakai rebana adalah riwayat palsu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang mungkin di luar topik, apakah bisa tetap kita bacakan? Bismillah. Bismillah, Ustaz. Jika Anda bisa jawab, insyaallah ya Rabbi ya Karim, insyaallah. Baik, kita bacakan pertanyaannya berikut. Ustaz, saya mau bertanya soal tentang Nabi Yahya alaihissalam. Apa betul beliau meninggal dalam keadaan dibunuh atau Allah Subhanahu wa taala kenapa? Menyelamatkan Nabi Yahya sebagaimana menyelamatkan Nabi Isa. Seperti itu. Nah, apakah benar Nabi Yahya alaihissalam masih dibunuh? Beberapa riwayat menyampaikan demikian. Nah, bahwa Nabiullah Yahya alaihissalam dan bahkan ayah beliau Zakaria terbunuh, ya. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang diantara yang Allah Subhanahu wa taala tegur kepada Bani Israel, ya, bahwa sebagian Bani Israel mereka ini membunuh para nabi, ya, membunuh para nabi. Itu diantara apa yang dilakukan oleh sebagaimana Allah firmankan, diantaranya Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 91. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Jika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian dengan apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan, kami mau beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka kufur terhadap apa yang setelah itu. Sedangkan hal itu adalah benar dan membenarkan apa yang ada bersama mereka. Maka sampaikan kepada mereka, falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Kenapa kalian membunuh para nabi-nabi Allah
sebelum ini jika kalian benar-benar beriman. Ya, ini menunjukkan di antara sikap dan sifatnya orang-orang Yahudi adalah mereka membunuh para nabi dan para rasul. Ya, itu adalah di antara sifat-sifat Bani Israel. Tapi mereka sok beriman dengan nabi-nabi tersebut. Ya, ini di antara kepalsuan dan pengkhianatan Bani Israel terhadap nabi-nabi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Sebelum membacakan pertanyaan lagi, mungkin kami beri kesempatan kepada ikhwan sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Mungkin ada yang bertanya lagi. Kalau tidak ada, saya bacakan kembali soal pertanyaan yang sebelumnya ya. Ada beberapa pertanyaan lagi yang Ustaz di luar topik mungkin ya. Pertanyaannya Ustaz, ada mungkin seperti ini dari akhwat. Jika seorang suami yang dulunya non-muslim mungkin kemudian menikah secara Islam, sepertinya suaminya ini sudah masuk Islam sebelum menikah, kemudian sekarang orang tuanya itu yang masih non-muslim sebelum meninggal meminta anaknya, yaitu mungkin suaminya tadi, untuk kembali kepada agama sebelumnya. Karena sebab itu si istrinya itu akhirnya minta cerai. Kemudian saya nggak tahu ini tidak dituliskan di sini apakah jadi cerai atau tidak, namun sampai saat ini masih tinggal serumah. Bagaimana sikap atau pandangan Islam tentang hal ini? Nah, jika sang suami mengikuti permintaan orang tuanya untuk murtad keluar dari Islam, maka status pernikahannya tidak sah. Ya, status pernikahannya tidak sah karena tidak boleh seorang muslimah menikah dengan laki-laki kafir, ya, dan murtad. Maka pernikahannya tidak sah, dia tidak boleh tinggal serumah dengan laki-laki tersebut. Ya, ketika dia murtad, maka otomatis dia cerai dengan status itu. Namun perlu dipahami juga bahwa seorang muslimah ini dia berhak dan memiliki kesempatan untuk mengingatkan kenapa dia harus mengikuti pesan ayahnya yang kafir ini, yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang seperti itu yang didengarkan, sedangkan wasiat-wasiat itu adalah wasiat yang sesat dan batil. Bagaimana dia mau menggadaikan akidah tauhid Islam yang mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah saja, satu-satunya ilah yang berhak disembah, satu-satunya Tuhan yang benar untuk diibadahi, kemudian menggadaikannya untuk menyembah kepada sesama makhluk ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Coba disadarkan, ya, coba disadarkan bahwa apa yang menjadi pilihannya andai kata dia benar-benar murtad mengikuti kemauan orang tuanya adalah mengikuti ajaran atau ajakan yang sangat batil dan sesat, dan malah menyesatkan dirinya. Bukan hanya dia menyesatkan, artinya orang tuanya sudah mati dalam kekafiran, tidak cukup sampai di sana, namun bahkan dia juga menyesatkan dirinya, dan waliyadzubillah bagaimana juga dengan nasib anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fikum. Untuk saat ini belum ada pertanyaan yang baru, mungkin baik kita buka kesempatan bagi ikhwan sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Ada masuk pertanyaan lagi Ustaz? Nah. Afwan izin bertanya Ustaz. Teman Anda berkata bahwa Salafi itu keliru dalam masalah di mana orang tua Rasulullah. Anda sendiri tidak berani menjawab tanggapan dia yang mempermasalahkan apakah orang tua Rasulullah SAW itu di surga atau di neraka. Bagaimana menjawab permasalahan seperti ini Ustaz? Jazakumullah khair. Allah barik fiik. Ya, mengenai kedua orang tua Rasulullah SAW ini seringkali menjadi bahan, ya, bahan untuk seringkali bahan bukan cuma sekedar cemoohan, bahkan juga jebakan yang disampaikan kepada dai-dai sunnah, kepada ustaz-ustaz salafiyin terkait tentang akidah ini, dan kemudian menegakkan permusuhan, kebencian, dan yang semisalnya terhadap dai-dai sunnah. Padahal ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, permasalahan ini tidak lepas dari permasalahan keyakinan akan kepercayaan terhadap sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum kita menjawab mengenai di mana sebenarnya keberadaan kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana, kita harus meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang tahu,
Ya, tidak ada seorang pun yang tahu di mana status seseorang setelah kehidupan dunia ini, apakah dia di surga ataukah dia di neraka. Ya, tidak ada satupun manusia yang tahu. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak lebih dari itu. Pertama, Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW bisa tahu? Beliau tahu sallallahu alaihi wasallam ini karena wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Tidak lebih dari itu. Maka di dalam menetapkan suatu ketetapan ya tentang suatu permasalahan dirujukkan kepada sumbernya, ya kepada Al-Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ternyata ada sumber yang hak, yang benar, yang menjelaskan tentang suatu hal, ya dalam konteks ini tentang keberadaan kedua orang tua Rasulullah SAW setelah wafatnya mereka, apakah di surga ataukah di neraka. Setelah ketetapannya berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa alasan kita untuk menolaknya? Itu yang pertama, ya. Itu yang kedua ya, itu yang kedua, bahwa apa alasan kita untuk menolaknya. Kemudian yang ketiga tentang perkataan para ulama, ya perkataan para ulama di dalam hal ini. Silahkan antum melihat, kalau tidak salah Ustadz Firanda hafizahullah belum lama ini beliau mengupload salah satu kumpulan yang beliau kumpulkan dari banyak maraji literatur tentang sikap para ulama terhadap keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ustaz Firanda Abu Abdul Muhsin hafizahullah, beliau membuat sebuah buku kecil ya, dan dalam bentuk PDF ya, kalau tidak salah beliau share ya, kalau tidak salah di website beliau bisa antum lihat yang menjelaskan tentang keberadaan orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kumpulkan dari zaman ke zaman, dari ulama ke ulama, ya dari pendapat ulama ahli hadis, pendapat ulama ahli tafsir dan yang lain sebagainya yang menjelaskan akan hal ini, yang didapati ternyata 99% para ulama dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, mereka meyakini sebagaimana yang diyakini oleh salafiyin yang ada saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Tidak keluar dari ketetapan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan, Ustaz. Sepertinya masih belum ada pertanyaan yang langsung kembali. Kita masih mungkin membacakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah seseorang yang sedang dalam masa iddah tetap tidak boleh keluar rumah dan berdandan walaupun dalam rangka acara menikahkan anaknya? Seperti itu, Ustaz. Bagaimana jawabannya, Ustaz? Jazakumullah khairan. Nah, kalau berdandan jelas dia tidak boleh. Ya, berdandan jelas bahwa di antara konsekuensi iddah adalah dia menjauhi berhias, ya tidak dia menggunakan alat-alat yang untuk menghias dirinya. Untuk keluar rumah dalam sifat-sifat yang sifatnya darurat, ya kalau dia menikahkan putrinya maka dia tidak perlu keluar rumah, ya dia tidak perlu keluar rumahnya. Dan demikian pula misalnya dia menikahkan putranya, dia tidak harus misalnya ikut menghadiri acara pernikahan tersebut jika memang jika dia bisa misalnya di zaman saat ini misalnya dia bisa menyaksikan melalui media ya secara live, secara langsung, dan tidak mengharuskan kehadiran orang tersebut. Ya, sebagian masih dijaga juga misalnya di antara tradisi misalnya keturunan Arab yang ada di Indonesia ini, sebagian mereka tidak mengharuskan kehadiran, misalnya apalagi pernikahan itu hanya dihadiri oleh kaum laki-laki misalnya, tidak ada wanita, dan wanitanya ada di rumah. Apa yang harus mereka lakukan? Disiarkan secara live, itu sudah cukup sebagai saksi akan pernikahan itu. Ini sudah sering kali dilakukan di negara kita ini, dan ana sering kali menyaksikan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tidak harus menghadiri acara pernikahan, terlebih yang bersangkutan dalam kondisi masa iddah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Kemudian ini kita dahulukan satu penanya yang akan bertanya langsung pada Ustaz. Fadhal, Jazak. Naam, hayakumullah. Ustaz Lukman. Fadhal. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kita ini dari Tulab Jamiah, Ustaz. Dari mana? Nahnu min Tulab Jamiah Islamiyah bil Madinah. Allah yabarik fik. Masya Allah, barakallahu fikum. Ana pengen minta nasihat antum, Ustaz Hidayat juga dari Tulab Jamiah.
Ana pengen minta nasihat antum untuk bagaimana cara memanfaatkan liburan ini, Ustaz. Jazakallah khair. Waffaqakumullah. Wa aina antum alan? Di Jakarta, Ustaz. Ana Hidayat di Jakarta. Ini Oh, Kan dulu baik. Safik juga Ustaz. lagi liburan, Ustaz, libur. Iya, Gimana nah, manfaatkan ma'ruf. yang Barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah antum barakallahu fikum. Alhamdulillah yang saudara-saudara kita yang anak juga alhamdulillah beberapa anak-anak walaupun masih belum kuliah di Jamiah Islamiyah, alhamdulillah dia kemarin ikut atas bantuan Abu Yusuf hafizahullah. Beliau membantu anak-anak untuk ikut tes di Madinah, sempat umrah sebelum ditutupnya umrah kemarin sebelum kejadian pandemi, tapi ya, pengumumannya mungkin masih di tahun depan ya. Namun suasana semua mahasiswa, santri, ya termasuk santri-santri yang ada di negeri kita, kondisinya seperti kondisi liburan, sehingga cukup merepotkan juga bagi orang-orang tua mereka bagaimana memberikan kesempatan atau mengisi waktu bagi mereka ini agar tetap istiqamah di dalam talabul ilm. Dan alhamdulillah antum ikhwatal iman, tulabul jami'ah yang alhamdulillah antum sudah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, indakum faham bil lughah al arabiyyah, indakum faham min hadzal din. Jadi dan antum memiliki beberapa latar belakang keilmuan yang lebih dari rata-rata sebagian ikhwah atau kaum muslimin yang ada di negeri ini. Antum termasuk orang yang memiliki hak untuk menunaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dan subhanallah, kesempatan dakwah ini begitu besar dan luasnya sekarang ini sedang terbuka bagi kita semuanya. Ya kita lihat, barakallahu fikum, di kita ini melakukan kajian, kita ini lintas kota, lintas negara, bahkan lintas benua bahkan. Ya kita melakukan kajian tidak sedikit di antara kita bahkan dari negeri yang berbeda, dari benua yang berbeda. Dan kesempatan ini bisa kita manfaatkan dengan media-media sosial yang antum miliki. Ya. Berikan fawaid-fawaid ilmiah. Antum baca sesuatu, antum melihat suatu manfaat yang baik, antum share di media sosial antum. Antum melihat sesuatu yang hak, antum dukung al-haq tersebut. Antum melihat sesuatu yang munkar, antum ingkari kemunkaran tersebut. Dan subhanallah, kondisi sekarang, keterbukaan yang ada, yang manusia semuanya terpaksa ditarik ke media internet seperti ini, mengharuskan semua yang hak maupun yang batil berlomba-lomba untuk mengisi konten, ya. Dan konten yang paling layak untuk kita share adalah yang hak, yang kebenaran, yang insya Allah kita harapkan akan menjadi sedekah jariah kita setelah kita wafat nantinya, ya. Dan antum melihat bagaimana konten-konten yang batil, yang sia-sia, yang nyeleneh, yang aneh, yang sesat, bahkan yang menyesatkan, yang merusak, yang ghibah, yang seperti itu disukai oleh banyak manusia, bahkan bisa jadi bisa jadi jutaan orang, ya bukan cuma sekedar puluhan ribu, ratusan ribu, tapi bahkan jutaan orang. Dan konten-konten yang sifatnya dakwah itu sangat minim peminatnya. Maka kita perlu ta'awun 'alal birri wat taqwa agar hal-hal yang baik itu bisa disebarkan dan disimak oleh banyak orang. Ya dikemas dengan cara yang baik dan disimak oleh banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Tetap istiqamah dalam talabul ilm, membaca, berdakwah, itu yang mengajari, yang membuat kita insya Allah bisa tetap istiqamah dan tidak futur di dalam berakidah dan bermanhaj. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan atas nasihatnya. Memang realitanya seperti itu, Ustaz, ya. Namanya liburan apa, semoga betul-betul bisa kita manfaatkan. Ya Karim, ya Karim. Jazakumullah khairan. Kemudian kita beralih kepada saudara ini, ada Imam As-Siddiqi dari Tangerang. Nah. Sama seperti saya juga lagi di Tangerang ini. Oh, insyaallah. Fadhal kepada Al-Akh Imam Siddiqi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ana ingin bertanya Ustadz untuk kondisi Ana, masalah Ana umurnya dalam kondisi di tengah 23, dan itu kondisi yang membuat Ana sekarang nggak bisa ngambil lagi S1 entah ke kayak ke Madinah atau ke tempat sana, dan sementara ada keinginan sebenarnya. Dan karena Ana mungkin baru mulai belajar akhir-akhir ini masalah sunnah dan baru pengen benar-benar mendalami akhir-akhir ini. Tapi
dari kondisi sepertinya tidak memungkinkan karena memang ijazah Ana yang udah melebihi sekarang udah lebih daripada 5 tahun. Mungkin antum ada saran untuk Ana mengenai cara menuntut ilmu yang terbaik sekalipun nggak mengambil ilmu dari yang universitas yang kita ketahui seperti Madinah, Riyadh dan lain sebagainya, Ustaz. Jazakallah. Allah barik fiik. Nah, akhi. Talabul ilm, menuntut ilmu itu tidak, memang salah satu pintunya adalah jamiah, dan itu memang di antara cara yang termudah, tercepat kita mendapatkan ilmu adalah dengan ikut kuliahnya. Ya, dengan ikut kuliah itu kita akan diketemukan dengan para masyayikh, para ulama yang mereka lebih dahulu belajar menuntut ilmu. Jadi meringkas cara yang tercepat dan terringkas untuk mendapatkan ilmu dan termudah adalah memang duduk di bangku kuliah. Namun bukan berarti ketika kita tidak mendapatkan kesempatan itu, kemudian kita tidak menuntut ilmu. Tidak berarti seperti itu. Ya, dan para ulama sendiri yang dahulu dan yang sekarang pun menulis di dalam karya-karya mereka buku-buku tahapan-tahapan bagi siapa yang menuntut ilmu, ya, bagi mereka-mereka yang tidak mendapatkan kemudahan untuk talabul ilm. Contoh misalnya, antum misalnya jika sudah memiliki pemahaman yang cukup di dalam berbahasa Arab, ya, juga antum bisa mengikuti beberapa program dari para masyayikh yang ada di kota Madinah dan di kota-kota yang lainnya. Ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin, Ta'silul Ilm, beliau memiliki program pendalaman ilmu, ya, pendalaman ilmu ini. Beliau memiliki program yang cukup komprehensif, cukup lengkap, dan antum bisa memilih menunya dengan mudah di internet dengan tahapan-tahapan dan rincian-rinciannya. Dan misalnya jika kita mengambil dalam bentuk membaca buku, ya, juga para ulama menulis buku-buku tahapan-tahapan apa yang harus ditempuh, mulai tahapan yang paling basic sampai yang paling intermediate, yang paling top istilahnya, dari segala aspek ilmu yang ingin dipelajari. Seperti kalau tidak salah Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, hafizahullah, menulis sebuah kutaib kecil, sudah cukup lama, sudah puluhan tahun beliau menulis buku itu, berjudul Audatun ila Sunnah. Di dalam buku Audatun ila Sunnah, beliau menjelaskan tentang marahil fi talabil ilm, ya, tahapan-tahapan di dalam menuntut ilmu. Tahapan-tahapan ini bagi mereka-mereka yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa duduk dengan alim ulama, dengan syekh dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi antum bisa melihat kepada buku-buku yang menjelaskan tentang tahapan-tahapan menuntut ilmu bagi mereka yang tidak mendapatkan kesempatan untuk duduk di bangku kuliah, agar mereka mendapatkan tahapan ilmu yang cukup lengkap dan terstruktur, ya, lengkap dan terstruktur. Artinya tidak harus ketika tidak bisa kuliah kemudian antum kemudian tidak menuntut ilmu. Karena talabul ilm ini juga lihat uswah kita, ustadz kita sendiri seperti Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas, hafizahullah, Ustadz Abdul Hakim Abdad, hafizahullah. Mereka bukan lulusan Jamiah Islamiyah Madinah atau Jamiah Islam manapun, tapi kita melihat tentang keilmuan mereka, dakwah mereka, juhud mereka, ya, kiprah mereka, buah karya mereka di dalam ilmu, dan buah ilmu mereka luar biasa. Barakallahu fihima, dan masya Allah, ya, ini kita sangat kagum dengan ketulusan mereka, kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu, kesungguhan mereka dalam berdakwah dan menasihati umat, yang itulah di antara contoh-contoh dan uswah mereka. Di samping para ulama yang sudah wafat seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, misalnya Syekh bin Baz rahimahullah, guru Syekh bin Baz, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan banyak lagi para ulama-ulama kita bukanlah mutakharrij jamiah, ya, bukanlah alumni satu universitas tertentu, tapi kesungguhan mereka, ketulusan meminta pertolongan kepada Allah, dan kesungguhan di dalam menuntut ilmu, membaca, mengumpulkan buku-buku, literatur-literatur yang dibutuhkan di dalam menuntut ilmu, dan kemudian melahapnya, itu yang kita butuhkan, di samping kita selalu meminta isti'anah kepada Allah untuk diberikan pemahaman dan kekuatan di dalam talabul ilm. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan atas pemaparannya, kemudian jawaban-jawaban pertanyaannya. Nah. Sepertinya tadi adalah pertanyaan terakhir, ya, dan ini juga sudah cukup larut malam, jadi
untuk teman-teman sekalian, jamaah ikhwah sekalian yang masih memiliki pertanyaan dan ingin disampaikan, insya Allah bisa disampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, Ini, Mungkin pertanyaan dari Ustadz untuk ini. oh iya betul Ustaz. baik. Pertanyaan dari Saudara Tony. Pertanyaan Ana satu saja, sebutkan satu saja alasan kenapa Nabi Muhammad SAW diutus di Jazirah Arab. Ya, satu saja alasan. Insyaallah. Ya, kita sebutkan tadi banyak kan ya. Sebutkan salah satunya saja kenapa Nabi Muhammad SAW diutus di Jazirah Arab. Dan tema kita insya Allah di pekan depan adalah nasab dan keluarga Rasulullah SAW. Ya. Kita akan membahas tentang nasab Rasulullah SAW dan membahas tentang keluarga beliau. Ya, artinya keluarga ini dimaksud adalah kakeknya, ya, buyutnya Nabi SAW itu siapa. Ya, hal-hal ini akan membuat kita semakin mendalami keyakinan kita bahwa betapa Islam ini memang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana Islam itu dipilih oleh Allah? Jangankan sejarah Rasulullah SAW-nya sendiri, ya, sejarah ayahnya, kakeknya, buyutnya Nabi tercatat dengan rapi. Kita akan mengetahui tentang latar belakang mereka dengan detail. Dan ini tidak akan antum temui pada sosok manusia lain selain Nabi Muhammad SAW. Atau tidak akan temui pada sosok Nabi seperti secara mendetail ya, pada sosok Yesus misalnya, atau Nabi Musa alaihissalam, ya, atau Nabi Isa, dan yang semisalnya. Hal-hal seperti ini tidak akan antum temui kecuali pada diri Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada penghujung waktu dan jawaban dari pertanyaan tadi bisa disampaikan kepada secara pribadi kepada hostnya ya. Chat. Gimana Pak Bimo? Maaf, Afan, gimana? Dikirimnya ke chat Zoom saya. Oh iya, bisa dikirim screenshot ke chat Zoom-nya admin pekerja mengaji ya, Bapak Bimo. Ya. Jazakumullah khairan. Plus Ustaz, nomor handphone. Dan sekarang Ustaz closing kajian. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz